Selamat pagi Pak Ishak. Selamat pagi Pak Rizwan, selamat pagi para pendengar setia RRI Anda di mana saja berada. Salam sehat. Ya, salam sehat. Ini sudah di kantor atau masih di rumah ini Pak Ishak? Saat ini sudah di kantor karena kita mulai berkantor jam 7.30. Oke, baik. Pak Ishak, terkait dengan rencana pengaturan regulasi nih Pak Ishak ya untuk peti kemas ini sebelumnya benarkah biaya peti kemas di NTT sejauh ini memang relatif lebih mahal begitu dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya Pak Ishak? Ya Pak Rizwan, sebagaimana ya kita ketahui bersama memang dalam pandangan kami khususnya kami melihat di Kota Kupang ya dan juga informasi yang diberikan oleh teman-teman dari daerah. Itu biaya peti kemas dari pelabuhan ke gudang ya port to door itu relatif masih mahal. Contoh Kupang itu dari pelabuhan Teno ke katakanlah ke Oibobo ya itu jaraknya kurang lebih 10 km ya paling jauh. Itu tarif yang dikenakan tuh 4.500.000. Oke. Nah, kemudian kita juga pernah mendapat informasi dan keluhan dari para pemilik barang di Kota Larantuka. Itu dari pelabuhan ke gudang mereka itu bahkan sampai 6 juta. Padahal kita tahu Larantuka itu kan pelabuhannya di kotanya memang ya di pinggir pinggir pantai. Nah itu kalau sampai 6 juta itu padahal jaraknya tidak sampai 10 kilo. Bahkan mungkin kalau kita lihat itu mungkin sekitar 1-2 kilo lah seperti itu yang paling jauh di Larantuka. Nah ini kan tentu saja pertama memberatkan ya untuk para pemilik barang, para pengusaha yang nanti akan memperdagangkan kembali barang-barang kebutuhan pokok masyarakat ataupun barang-barang bangunan. Padahal kita ketahui bersama bahwa Presiden Jokowi sudah meluncurkan program tol laut yang sesungguhnya banyak membantu ya para pengusaha yang punya kontainer-kontainer ataupun punya peti-peti kemas yang mengangkut barang-barang dari ataupun mengangkut peti kemas dari Surabaya ke NTT. Nah ini kan sudah banyak dibantu dengan biaya yang murah. Nah mestinya mereka juga pada saat tiba di pelabuhan kemudian dari pelabuhan ke gudang itu juga harus biayanya lebih murah. Mestinya seperti itu Pak Rizwan. Oke, baik. Nah nanti dalam aturannya untuk terkait dengan regulasinya ini biayanya nanti seperti apa perhitungannya Pak Ishak? Ya, jadi Pak Rizwan nanti akan kita sesuaikan dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 tahun 2019 ya. Di sana komponen yang diperhitungkan itu menyangkut ada biaya tetap dan juga ada biaya tidak tetap. Biaya tetap itu mencangkup penyusutan kendaraan, suku bunga pinjaman, perizinan dan administrasi, biaya-biaya menyangkut gaji operator, awak kendaraan, termasuk asuransi kendaraan. Kemudian ada biaya tidak tetap ya, seperti pemakaian bahan bakar minyak, pemakaian pelumas, oli, penggunaan ban, perawatan kendaraan dan suku cadang lainnya. Ini nanti diperhitungkan. Jadi biaya tetap dan biaya tidak tetap ini sebagai satu komponen yang diperhitungkan sesuai dengan tadi PM 60 tahun 2019. Nah, memang kita ketahui bahwa terkait yang punya alat angkut dan pemilik barang biasanya harga disepakati harga yang disepakati bersama. Namun harga yang disepakati bersama ini sejauh yang kita lihat, kita pandang ini masih terlalu mahal. Jadi harus mengacu kepada komponen-komponen yang nanti akan kita atur melalui suatu peraturan gubernur. Sehingga dengan demikian barang itu bisa relatif atau
biaya ongkos angkut tadi ini bisa menjadi lebih murah. Kita bisa bandingkan, misalnya kita mengambil benchmarking misalnya di Makassar. Ya, di Makassar itu untuk tarif zona 1 itu artinya dari kilometer 0 sampai dengan kilometer 10. Jadi untuk jarak 10 kilometer itu biayanya cuma paling tinggi 500.000. Jauh sekali ya perbedaannya ya Pak Ishak ya. Jauh sekali. Bayangkan 500.000 dibanding 4.500.000 Pak Rizwan, atau dibanding Larantuka sampai 6 juta. Itu kan terlalu terlalu mahal gitu. Jauh sekali. Kemudian kita banding lagi di Jawa, misalnya dari pelabuhan di Semarang ke Jogja itu jaraknya 116 km. Untuk 18 ton itu biayanya cuma 2.450.000. Ini bayangkan nih, ini 116 kilo. Kemudian dari pelabuhan Semarang ke Cirebon itu 238 km. Itu biayanya 3.892.000. Nah ini semua harga-harga ini masih jauh di bawah dari yang berlaku di NTT Kota Kupang. Saya belum dapat informasi misalnya apakah di ND misalnya dari ND peti-peti kemas yang turun di pelabuhan IP maupun pelabuhan ND itu ke gudang kira-kira berapa biayanya. Ini informasi-informasi ini belum kita dapat Pak Rizwan. Nanti akan dicari dikumpulkan ya informasinya Pak Ishak. Ya. Nah ini nanti kita kumpulkan semua, kemudian nanti saat ini tim kami di Dinas Perhubungan sedang melakukan perhitungan dan juga sedang menyiapkan draft untuk diterbitkannya satu peraturan gubernur. Kira-kira seperti itu Pak Rizwan. Pak Ishak, ini memang sebelumnya belum ada begitu ya aturan yang menetapkan terkait dengan harga dari peti kemas ini Pak Ishak ya? Memang selama ini belum ada Pak Rizwan. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan, selama ini yang berlaku adalah kesepakatan antara yang punya alat angkut dan yang punya barang. Oke, baik. Dan sekarang ini masuk dalam tahap masih dalam pembahasan begitu ya untuk penetapan harganya ya. Kita lagi bahas, mudah-mudahan dalam minggu awal Maret ini, artinya sebelum akhir Maret kita harapkan draft ini sudah bisa kita naikkan ke Bapak Gubernur untuk mendapatkan masukan-masukan maupun persetujuan. Dalam pembahasannya ini melibatkan pihak mana saja Pak Ishak? Untuk sementara ini yang kemarin sudah kita lakukan rapat itu kita libatkan Ombudsman NTT, PT Pelindo, kemudian dinas-dinas terkait seperti perindustrian dan perdagangan, kemudian Biro Ekonomi. Sementara dari para pengusaha, nanti setelah draft kita selesai, kita akan undang para pengusaha untuk kemudian ini kita jelaskan kepada mereka. Dan targetnya aturannya ini akan berlaku di akhir Maret gitu ya, atau di awal Maret? Kita usahakan 1 April lah. Itu paling lama ya. Itu sudah paling lama. Kita harapkan secepatnya sudah bisa kita naikkan. Sehingga ini bisa menekan harga-harga yang memang saat ini cukup mahal dirasakan oleh konsumen, oleh masyarakat. Sementara para pengusaha peti kemas sebenarnya sudah banyak ditolong oleh adanya program tol laut. Nah, program tol laut ini kan harusnya bisa juga dinikmati oleh rakyat, oleh masyarakat, begitu, dengan murahnya biaya angkut dari Surabaya atau dari Makassar, dari Jawa ke NTT, mestinya itu ada dampaknya kepada masyarakat berupa barang-barang kebutuhan pokok itu harganya menjadi lebih murah. Nah ini antara lain yang bisa juga menyebabkan inflasi di beberapa kota yang kita catat, misalnya di Kota Kupang, di Maumere. Data-data statistik masih menunjukkan bahwa transportasi salah satu yang menjadi penyumbang terbesar inflasi di umumnya di NTT. Baik. Pak Ishak, semoga proses penetapan harga untuk angkutan peti kemas ini bisa berjalan dengan lancar, dan 1 April nanti ya semoga sudah ada nih ya aturan yang menetapkan hal tersebut ya Pak Ishak ya. Ya Pak Rizwan, kita harapkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat maupun para pengusaha juga pada saat nanti ini diberlakukan supaya bisa memahami ini toh kita berbuat yang baik untuk kebaikan masyarakat kita. Ya.
Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Ishak untuk RRIND pagi ini. Sama-sama Pak Rizwan, terima kasih banyak juga. Salam sehat untuk semua kru yang bertugas di RRIND. Salam sehat, selamat pagi Pak Ishak. Tuhan memberkati. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Dinas Perhubungan NTT Ishak Nuka yang sudah menyampaikan terkait dengan rencana penyiapan ya regulasi yang mengatur terkait dengan biaya peti kemas ya, yang memang ini harganya tadi disampaikan ini untuk NTT ini berbeda begitu ya dengan beberapa provinsi lainnya, dan tadi dibandingkan dengan Makassar saja untuk 10 km jaraknya itu jauh sekali ya, antara 500.000 dibandingkan dengan 4 jutaan ya, 3 jutaan. Ini perbedaannya yang sangat jauh, dan direncanakan ditargetkan oleh Dinas Perhubungan NTT ini 1 April ini sudah berlaku aturan untuk mengatur terkait dengan biaya peti kemas ini ya, dan ini diharapkan nanti bisa menekan ya ataupun mengurangi inflasi yang terjadi ya. Harga-harga yang tinggi, harga-harga barang yang tinggi di NTT ini disinyalir salah satu penyebabnya adalah karena harga angkutan peti kemas ya yang tinggi. Kami masih punya satu informasi lainnya pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda di Lintas ND Pagi untuk edisi hari ini terkait dengan Desa Tutubada di Kabupaten Nagikio yang masuk 14 besar Desa Wisata Nusantara 2022. Seperti apa selengkapnya nanti kita akan bersama dengan Valencianus Tiba, Direktur BUMDes Okombogo Desa Rendu Tutubada, Kabupaten Nagikio. Pro 1 Kanal Inspirasi.